Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nur Syaida dari MTS Negeri 6 Pasuruan. Kali ini saya akan meresensi berjudul Belajar Berlapang Dada dari Si Cemong Coa. Menjalani kehidupan dengan cara sederhana, meskipun situasi rumit, dapat memberikan ketenangan dan kualitas hidup yang lebih baik. Dengan cara sederhana, artinya tidak berlebihan dalam menghadapi keadaan. Tetap tenang, tetap mengikuti perkembangan di sekitar, tetap berusaha mencari rezeki yang baik, dan tidak merugikan orang lain. Itu merupakan salah satu cara terbaik untuk menikmati kehidupan ini. Inilah pesan utama yang bisa didapatkan dari penulis buku ini adalah Si Cemong Coa Iwo Abokori. Pesan ini seakan menjadi salah satu solusi untuk menghadapi permasalahan hidup yang serasa semakin berat. Ya, akhir-akhir ini di berbagai media sosial berita-berita kesenjangan ekonomi antara pejabat dengan rakyat semakin marak. Oleh karena itu, saya sebagai peresensi dan juga tergolong anak-anak kelas 7 tertarik untuk mengulas buku ini. Buku ini menarik diulas karena beberapa alasan. Yang pertama, judul dan desain cover depan belakang bukunya sangat menarik dan membuat penasaran pembaca. Yang kedua, buku ini berjenjang sih, ini artinya buku sesuai dengan usia saya. Yang ketiga, narasi yang disajikan di cover belakang buku ini tentang kisah Si Cemong Coa di telinganya memantik rasa penasaran yang kuat untuk membaca keseluruhan isi buku. Buku ini menceritakan satu tokoh utama, seekor kucing liar bernama Cemong. Ia tinggal di sembarang tempat dan tidak ada yang meliharanya. Itu artinya ia adalah kucing liar tanpa pemilik, tinggal di mana saja yang ia suka. Konflik cerita dimulai ketika Si Cemong Coa tertangkap oleh sekelompok manusia. Ia dan yang lainnya dibawa ke suatu tempat lalu mendapatkan perlakuan yang membuatnya lemas dan merasakan hal yang berbeda ketika sebelum ditangkap. Setelah beberapa hari mendapat perawatan, satu persatu kucing dirawat diadopsi oleh orang-orang yang ingin memiliki dan merawatnya, kecuali Cemong. Namun akhirnya Cemong berhasil juga mendapatkan perawatan dari manusia yang merawatnya. Sebagai paragraf awal di atas, cerita ini membawa pesan tentang bagaimana Cemong menghadapi gejolak dalam kehidupannya sehari-hari. Susah mencari makan, berebut dengan yang lain, dan yang lain-lain. Alur cerita yang digunakan adalah alur maju. Cemong sebagai salah satu tokoh utama mampu ditampilkan sebagai seekor kucing yang tegar, tabah, dan sabar dalam menjalani kehidupannya. Ia berkonflik dengan dirinya sendiri, dengan kawanan kucing lainnya, dan manusia yang menangkapnya. Gaya bahasa yang digunakan sudah sangat baik, sesuai dengan tingkat pembaca jenjang C. Buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022 ini tentu telah melalui proses yang panjang dalam penyusunan, penelaahan, hingga akhirnya layak diterbitkan untuk dibaca semua halayak. Tak heran dari sisi kebahasaan, isi cerita, pesan cerita, dan ilustrasi yang diberikan sangat enak dan nyaman untuk dinikmati pembaca. Demikian pula pengetahuan ilmiah tentang perlakuan terhadap kucing-kucing liar yang ada di dalamnya mampu disajikan secara unik dan menarik. Hal senada juga terdapat pada serial cerita dalam film Shaun the Sheep. Namun salah satu kekurangan dari buku ini adalah peran manusia yang menangkapnya. Yang ada di dalam cerita ini tidak disebutkan dengan jelas identitas lembaganya sehingga menimbulkan kesan negatif terhadap kehidupan suatu hewan. Sebagai kesimpulan, membaca buku fiksi ini seperti membaca keseruan hidup yang sederhana namun nyata. Konflik antara sesama teman dapat disajikan dengan baik dan tidak berbelit. Dari buku ini, pembaca dapat menarik pesan utama, yakni kelapangan dada dalam menerima keadaan, namun tetap berusaha yang terbaik dapat dilakukan sejak dini. Oleh karena itu, buku ini layak dibaca oleh semua kalangan, baik orang dewasa maupun anak-anak, agar memiliki kesadaran, kepedulian untuk memahami dunia hewan. Demikian resensi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.